Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, numpang parkir di kuburan. Ini adalah salah satu pengalaman dari sahabatku, Ismet. Ceritanya terjadi di awal tahun 90-an. Ketika dia mendapat job menjadi pemandu wisata sekaligus menjadi supir. Alias supir pribadi dari salah satu anggota dewan di Jogja yang ingin kunjungan kerja sekaligus studi banding ke Kota Malang, Jawa Timur. Kota Malang bukan kota yang asing bagi dirinya, karena banyak tamunya yang sering meminta dipandu untuk mengelilingi Kota Malang, yang kemudian dilanjut mengunjungi makam Bung Karno di Blitar. Maka ketika mendapat job itu, Ismet tidak merasa keberatan, malah justru merasa senang. Kota Malang memang asri. Deretan pohon palam raja yang berderet di sepanjang jalan Ijen melambai-lambai seperti mengucapkan selamat datang pada Ismet dan Pak Budi Harjono yang berkunjung ke kota dingin itu. Sesampainya di Jalan Kawi, Pak Budi meminta Ismet untuk berhenti dan parkir di depan toko oleh-oleh. Pak Budi lalu membeli oleh-oleh khas Malang seperti apel cuka, jenang apel, dan juga minuman segar yang terbuat dari buah apel. Setelah dirasa cukup, maka mereka berdua meluncur ke tempat-tempat yang menjadi agenda kerja Pak Budi Harjono. Pukul 08.00 malam, kunjungan kerja itu selesai. Sebetulnya sebagai anggota dewan, Pak Budi tentu memiliki jatah menginap. Namun mengingat besoknya ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, maka jatah menginap itu tidak digunakannya dan memutuskan untuk segera kembali ke Jogja. Bagi Ismet sendiri itu bukan masalah besar, karena sudah sering dia mengantar tamu yang keinginan dan jadwalnya sering berubah-ubah. Sebelum keluar dari Kota Malang, Pak Budi meminta berhenti dulu untuk makan. Sampai di daerah Kota Lama, Ismet menghentikan mobilnya di sebuah restoran masakan Cina yang terkenal. Mereka berdua memilih makan kue tiaw gorengan. Setelah menghabiskan makanan tersebut dan segelas teh panas serta kopi hangat, keduanya langsung meluncur ke kota Jogja. Pak Budi kelihatan capek sekali. Mungkin kunjungan ke beberapa sentra industri kecil di Kota Malang tadi telah menguras energinya. Maka beliau tidak banyak berbicara dan memilih tidur. Ismet tidak banyak mempermasalahkannya. Bahkan kebetulan karena dia bisa tancap gas tanpa perlu sungkan-sungkan. Kebetulan jalanan sepi dan tidak banyak kendaraan yang melintas sehingga bisa lancar sampai ke Jogja. Pukul 1 lebih sedikit, kendaraan sudah masuk Jogja, persisnya di perempatan sebelah barat Prambanan. Berarti masih butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk sampai ke rumahnya Pak Budi. Jalan di sekitar Prambanan sudah sangat sepi. Beberapa titik terlihat basah dan genangan air nampak di sana sini. Sepertinya habis hujan. Rumah Pak Budi terletak jauh di pelosok Sleman. Kiri kanannya penuh dengan kebun-kebun salak pondoh. Ya, di daerah itulah Pak Budi tinggal. Tepatnya di daerah Turi, persis di bawah kaki Merapi. Pak Budi masih terlihat tidur nyenyak, sementara Ismet sudah merasa pada titik capeknya. Ingin sekali dia berhenti sebentar di warung dan minum kopi hitam hangat kesukaannya. Namun hujan yang turun sejak tadi di daerah ini menyebabkan warung-warung angkringannya sudah pada tutup. Pak Budi, bangun Pak, ini sudah sampai rumah, kata Ismet sambil membangunkan Pak Budi. Ketika sudah sampai di depan rumah,
megah yang sangat asri itu? Iya ya, jawab Pak Budi agak kaget. Sudah sampai toh, Matt. Sebentar aku telepon ibunya anak-anak dulu untuk membukakan pintu, katanya sambil meraih handphonenya, dan tak beberapa lama sudah terdengar percakapan dengan istrinya. Beberapa saat kemudian istri Pak Budi keluar dari rumah dan menghampiri kami. Barang-barangku tolong diturunkan ya, dan itu yang satu dus besar untukmu, kata Pak Budi. Terima kasih Pak, jawab Ismet. Mas tidur di sini dulu, besok pagi saja pulangnya, kata istri Pak Budi ramah ketika melihat Ismet dan Pak Budi mulai menurunkan tas serta oleh-oleh dan memasukkannya ke dalam rumah. Sebetulnya Ismet juga merasa sangat ngantuk dan capek luar biasa. Namun untuk menerima tawaran itu dia merasa sungkan. Maka setelah menerima ongkos Carter dan jasa guide ditambah dengan bonus yang cukup banyak, Ismet lalu pamit dan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Karena waktu juga sudah lewat malam, maka jalan yang ditempuh kembali sunyi senyap. Apalagi ditambah mati lampu di beberapa titik jalan, akibatnya jalanan menjadi gelap sekali. Hanya lampu mobil yang menjadi penerang jalan. Saking ngantuknya, Ismet berniat mencari jalan terobosan yang lebih dekat agar segera sampai ke rumah. Namun sekitar 1/4 jam dari rumah Pak Budi, pas di pertigaan jalan, Ismet melihat seperti ada keramaian di sana. Lampu-lampu begitu terang, orang-orang yang berkerumunan juga banyak. Banyak kendaraan besar kecil yang diparkir berderet-deret di pinggir jalan itu. Sementara deretan pedagang kaki lima juga nampak penuh dirubungi oleh orang-orang. Ada mie ayam, sate bakso, tongseng, dan sebagainya. Semuanya penuh dengan pengunjung. Wah, kelihatannya ada yang sedang punya hajat nih. Mungkin ada pertunjukan wayang atau campur sari, pikirnya sambil menguap berkali-kali. Hatinya ikut tenang, karena setelah berjam-jam berteman sepi, kini di depan mulai ditemukan kehidupan. Oh, ternyata sedang ada pasar malam toh ini, gumamnya. Terlihat mulai dari anak-anak hingga orang tua hilir mudik ke sana kemari. Hanya mungkin karena saking lelahnya, Ismet tidak memperhatikan keanehan yang ada. Pasar malam yang dipenuhi orang-orang serta ditambah hiburan orkes campur sari itu sunyi senyap. Tidak terdengar sedikit pun suaranya, padahal jendela mobilnya tidak ditutupi rapat. Tapi itu tidak dirasakan. Ketika dirasakan, kantuknya sudah tidak bisa ditahan lagi. Maka dia langsung meminggirkan mobilnya, dicarinya tempat yang agak ke pinggir supaya tidak mengganggu ramainya orang yang sedang menuju ke pasar malam itu. Setelah dirasa pas, mesin segera dimatikan. Tak seberapa lama Ismet langsung tertidur pulas. Dengkurannya terdengar keras sekali. Gelotak. Suara pentil mangga kering jatuh menimpa atap mobilnya. Seketika Ismet langsung terbangun. Matanya diusap-usap untuk menghilangkan rasa kantuknya. Dirinya kaget luar biasa karena pasar malam yang tadi ramai luar biasa itu telah hilang. Sama sekali tidak terlihat bekasnya. Dia lalu keluar dari mobil dan celengak-celinguk keluar mencari pasar malam yang dilihatnya sebelum tidur tadi. Apa tadi aku mimpi ya? Gerutunya tidak percaya. Tangannya menyalakan tombol di jam tangannya. Loh, masih jam 2.30. Belum hilang kagetnya, dia dikejutkan lagi dengan jatuhnya dahan kering yang menimpa mobilnya. Lampu dim dia coba hidupkan. Sinarnya menembus gelapnya malam. Jantungnya kini terasa berdetak keras. Perasaannya dia tadi parkir di belakang sebuah mobil sedan dan truk yang berjejer di pinggiran jalan. Namun kenyataannya saat ini dia parkir di pintu masuk kuburan Kuncen. Di depannya penuh tonjolan makam dan batu nisan. Tenda-tenda pedagang mie dan pasar malam yang tadinya dipenuhi orang saat itu berganti dengan kuburan dan batu nisan.
Bau wangi bunga Kamboja terasa mulai mengutik-ngutik hidungnya. Kesadarannya sudah kembali penuh, jantungnya terasa berdebar keras. Keringatnya mengucur deras. Jangkrik Wedan, aku ini tadi tidur di pintu masuk kuburan toh. Jangkrik Wedan, aku ini tadi tidur di pintu masuk kuburan toh, gerutunya. Ismet baru sadar kalau tadi dia dipermainkan oleh penunggu kuburan kuncen, kuburan angker yang ada di sebelah desa Gampingan, Jogja. Setelah kesadaran utuh, Ismet lalu memundurkan mobil dan segera bergegas meninggalkan komplek pemakaman umum itu. Kuburan kuncen sendiri adalah kuburan yang termasuk lama. Bahkan saat ini cenderung sudah begitu penuh dan tidak begitu angker seperti zaman-zaman dulu. Karena antara makam dengan rumah penduduk sudah susah dibedakan, dan mungkin tingkah laku manusianya jadi lebih seram dibandingkan dengan penghuni dari dunia lain. Sehingga mereka lebih memilih mengungsi dan membangun komunitas di tempat lain. Demikian salah satu cerita misteri yang pernah dialami oleh sahabatku dulu. Mudah-mudahan bisa menambah wacana bahwa ketika kita pada kondisi sangat lelah, maka otak kita cenderung memancarkan gelombang beta dan TH yang konon merupakan pintu gerbang yang paling mudah untuk dimasuki makhluk dari dunia lain. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.